Pernah nggak sih kamu merasa sudah berusaha sekuat tenaga, memberikan yang terbaik, tapi tetap saja seperti nggak pernah cukup di mata wanita? Kamu mungkin berpikir bahwa dengan terus memberi, mengalah, dan berusaha menyenangkan, kamu akan otomatis mendapatkan penghargaan. Tapi kenyataannya, rasa hormat itu nggak datang dari seberapa besar kamu mengorbankan diri. Justru, rasa hormat lahir dari seberapa kokoh kamu membangun fondasi dirimu sendiri. Wanita nggak mencari sosok yang selalu tunduk dan membenarkan semua keinginannya. Mereka terpikat pada pria yang solid, tegas, dan punya kendali penuh atas hidupnya. Kalau selama ini kamu merasa lelah karena usaha baikmu nggak dianggap, mungkin ini saat yang tepat untuk berhenti sejenak dan merenung. Apa sebenarnya yang bikin seorang pria benar-benar dihormati, bukan sekadar disukai? Di video kali ini, Pria Cerdas bakal mengajak kamu menyelami 5 tipe pria yang selalu memancarkan kewibawaan di mata wanita. Bukan rahasia lagi bahwa kualitas-kualitas ini jauh lebih kuat dari sekadar harta atau ketampanan. Siapkan kopi atau teh favoritmu, duduk santai, dan simak sampai habis. Karena setelah menyaksikan ini, cara pandang kamu terhadap hubungan dan terhadap diri sendiri bisa berubah total. Sebelum kita mulai, yuk, tulis dulu di kolom komen dari kota mana kamu menyaksikan video ini. Dan jangan lupa, kalau kamu merasa konten ini berharga, tekan tombol subscribe, like, dan share biar makin banyak saudara kita yang sadar bahwa rasa hormat sejati nggak dibangun dari materi atau sikap manis semata, tapi dari kekuatan karakter dan penguasaan diri. Kita mulai dari yang pertama, pria yang memiliki pengendalian diri. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern dan dinamika hubungan yang kompleks, ada satu sifat yang sering terlewatkan, padahal jadi penentu utama antara pria yang dihormati dan pria yang diremehkan. Sifat itu adalah kemampuan untuk tetap tenang dan stabil secara emosional. Wanita nggak cuma menilai dari penampilan fisik atau isi dompet. Mereka jauh lebih tajam dari itu. Mereka mengamati bagaimana kamu bereaksi saat tekanan datang, saat konflik memanas, atau saat situasi nggak berjalan sesuai rencana. Apakah kamu tetap menjadi benteng yang kokoh, atau justru meledak seperti gunung berapi dan kehilangan arah? Disinilah letak bedanya. Pria yang mampu mengendalikan ucapan, tindakan, dan sikap mentalnya akan selalu terlihat lebih kuat, lebih bisa diandalkan, dan tentu saja, lebih dihormati. Pertanyaannya, kenapa pengendalian diri itu punya daya tarik sebesar itu? Karena setiap wanita pada dasarnya mencari rasa aman. Bukan hanya aman secara fisik atau materi, tapi juga aman secara emosional. Bayangkan kamu bersama pria yang mudah marah, cemburu nggak jelas, atau terburu-buru ambil keputusan. Nyaman nggak? Tentu nggak. Sebaliknya, pria yang bisa tetap dingin di tengah situasi panas memberikan rasa percaya yang luar biasa. Wanita merasa, di samping dia, aku aman. Dia nggak akan bikin masalah makin rumit. Dia tahu cara menghadapi badai. Dari sudut pandang psikologi, ketenangan seorang pria adalah magnet alami yang sulit ditolak. Sayangnya, banyak pria punya niat baik tapi gagal di aspek ini. Saat wanita memuji kesabaran dengan kata-kata tajam, mereka langsung marah dan berteriak. Saat cemburu, mereka buru-buru menuduh dan bersikap posesif. Saat masalah finansial datang, mereka frustrasi dan melampiaskan stres pada orang terdekat. Perilaku seperti ini justru mengikis rasa hormat sedikit demi sedikit. Alih-alih dianggap kuat, mereka malah terlihat lemah karena nggak mampu menguasai diri sendiri. Ingat, kalau kamu nggak bisa mengendalikan emosi sendiri, gimana kamu bisa mengendalikan keadaan di sekitarmu? Banyak pria juga salah paham soal istilah power move. Mereka pikir power move itu tentang memamerkan mobil mewah, gaya hidup glamor, atau menunjukkan kekayaan. Padahal power move sejati nggak ada hubungannya dengan apa yang terlihat di luar. Power move adalah bagaimana kamu merespons dunia. Coba bayangkan skenario ini, dalam sebuah konflik, pasanganmu marah dan melontarkan kata-kata pedas. Pria yang panik akan ikut naik darah atau kabur menghindar. Tapi pria yang berkelas akan diam sejenak, menatap mata pasangannya, lalu berkata dengan tenang, "Aku dengar kamu sedang marah. Aku nggak akan ikut marah. Kita bicarakan ini saat kepala sudah lebih dingin." Itu dia power move yang sesungguhnya. Bukan melawan api dengan api, tapi memadamkannya dengan ketenangan. Pria seperti ini selalu dihormati karena ia memancarkan aura kepemimpinan yang alami.
Kita sering dibesarkan dengan pemahaman bahwa kekuatan pria terlihat dari otot, nyali, atau harta. Tapi wanita jauh lebih peka dari itu. Mereka bisa membaca kekuatan batin dari caramu berdiri tegak meski badai menerpa. Kekuatan batin adalah kemampuan untuk tetap tenang dan gak goyah hanya karena kritik, penolakan, atau ujian hidup. Pria yang kuat secara batin tahu bahwa emosi hanyalah ombak yang datang dan pergi, dan satu-satunya cara untuk berlayar jauh adalah dengan tetap memegang kemudi. Wanita yang melihat ketenangan ini akan merasa kagum, karena ia sadar bahwa pria ini nggak mudah dikendalikan oleh keadaan, apalagi oleh gejolak emosinya sendiri. Pengendalian diri juga membuatmu terlihat lebih dewasa. Perbedaan antara pria yang dihormati dan pria yang dianggap kekanak-kanakan sering terletak di sini. Pria dewasa menghadapi masalah dengan solusi, bukan drama. Ia menerima kritik tanpa langsung defensif. Ia berani berkata, "Aku salah dan aku akan perbaiki." Pengakuan sederhana seperti ini justru membuat wanita lebih menghormatimu daripada kamu yang selalu ngotot merasa benar. Lalu, gimana cara melatih pengendalian diri? Ini bukan keterampilan bawaan, melainkan hasil latihan terus-menerus. Kamu bisa mulai dengan latihan pernapasan saat emosi memuncak. Saat marah, berhenti bicara, tarik napas dalam, dan beri jeda. Tindakan kecil ini bisa mencegah keputusan besar yang salah. Kedua, latih diri untuk menunda reaksi. Jangan langsung merespons setiap komentar atau kritik. Diam sejenak memberimu waktu untuk memilih kata-kata yang tepat. Ketiga, bangun disiplin kecil setiap hari, seperti bangun pagi, olahraga, atau menjaga pola makan. Kalau kamu bisa mengendalikan kebiasaan kecil, kamu akan lebih kuat menghadapi tekanan besar. Keempat, sadari pola emosi diri. Catat momen ketika kamu paling sering terpancing, apakah saat lelah, lapar, atau merasa diremehkan. Dengan mengetahui pemicunya, kamu bisa lebih siap menghadapinya. Dan yang terakhir, belajar berkata dalam hati, "Nggak semua hal harus direspons. Nggak semua provokasi perlu dijawab." Terkadang, kekuatan terbesar adalah diam. Pria yang mampu mengendalikan emosinya punya daya tarik psikologis yang unik. Wanita merasakan stabilitas, bersamanya terasa aman karena ia nggak akan menciptakan drama berlebihan. Dia juga jadi figur pemimpin yang bisa diikuti, bukan hanya dalam hubungan, tapi juga dalam kehidupan sosial. Dia mampu memimpin dirinya sendiri sebelum mencoba memimpin orang lain. Pada akhirnya, wanita nggak menghormati pria karena seberapa sering mereka menuruti kemauan atau seberapa banyak hadiah yang diberikan. Rasa hormat muncul dari stabilitas batin. Pria yang nggak mudah terpancing, yang tetap tegak dalam tekanan, dan yang tahu kapan harus diam maupun bicara akan selalu dipandang lebih tinggi. Jadi kalau kamu ingin benar-benar dihormati, langkah pertama bukanlah membeli barang mahal atau mencari validasi dari luar. Langkah pertama adalah menguasai dirimu sendiri. Itu dia power move terbesar yang bisa dimiliki seorang pria. Kedua, pria yang konsisten dan disiplin. Di era serba instan ini, banyak orang terbiasa mencari jalan pintas. Semua pengen hasil cepat, uang cepat, tubuh ideal dalam sekejap, kesuksesan tanpa proses. Sayangnya, pola pikir instan ini nggak cuma merusak kualitas hidup, tapi juga mempengaruhi cara pandang wanita terhadapmu. Di mata wanita, pria yang benar-benar dihormati bukanlah yang sukses karena keberuntungan semata, melainkan yang sukses karena disiplin dan konsistensi. Pria yang mau menjalani rutinitas, berpegang pada tanggung jawab, dan berkomitmen pada proses jangka panjang akan selalu terlihat lebih berwibawa. Wanita bisa melihat apakah seorang pria cuma omong besar atau memang mampu bertahan dalam keseharian. Disitulah disiplin dan konsistensi menjadi kunci. Konsistensi adalah cermin tanggung jawab sejati. Ia berarti mampu melakukan sesuatu secara berulang, teratur, dan bisa diandalkan, bukan cuma semangat di awal lalu hilang arah. Pria yang konsisten menunjukkan bahwa ia bertanggung jawab, bukan hanya pada orang lain, tapi terutama pada dirinya sendiri. Misalnya, ia konsisten bekerja dengan etos baik meski nggak diawasi, ia konsisten menjaga kebugaran meski nggak ada yang memuji, ia konsisten menepati janji kecil, seperti hadir tepat waktu. Hal-hal sederhana ini diam-diam diperhatikan wanita, karena konsistensi adalah tanda bahwa pria itu bisa dipercaya. Disiplin sering dianggap kaku dan membosankan, padahal sejatinya disiplin adalah bukti bahwa seorang pria mampu memimpin dirinya sendiri.
Coba tanya, gimana wanita bisa menghormati pria yang gak bisa bangun tepat waktu, yang sering menunda pekerjaan, atau yang ingkar janji? Sulit, kan? Pria yang disiplin menunjukkan kualitas kepemimpinan alami. Ia mengatur waktu dengan bijak, tahu kapan bekerja dan kapan istirahat, dan bisa menahan diri dari kebiasaan buruk demi tujuan jangka panjang. Itulah sebabnya pria disiplin selalu memancarkan wibawa, bukan lewat kata-kata besar, tapi lewat tindakan yang konsisten. Wanita pada dasarnya mencari pasangan yang bisa dijadikan sandaran, dan disiplin adalah fondasi rasa aman itu. Bandingkan dua pria. Pria A sering bilang ingin sukses tapi malas bekerja dan lebih banyak menghabiskan waktu dengan hiburan instan. Pria B nggak banyak bicara tapi konsisten bekerja keras, menjaga tubuh, dan perlahan membangun hidup. Wanita akan lebih menghormati pria B, karena tindakannya menunjukkan keteguhan dan arah hidup yang jelas. Pria yang disiplin nggak bergantung pada mood atau motivasi sesaat. Mereka berjalan dengan ritme stabil yang membuat wanita merasa aman. Konsistensi juga berperan vital dalam hubungan. Banyak hubungan hancur bukan karena kurang cinta, tapi karena kurang konsistensi. Pria yang awalnya perhatian lalu jadi cuek akan kehilangan rasa hormat. Pria yang awalnya banyak janji tapi nggak ada yang ditepati akan dianggap nggak bisa dipercaya. Konsistensi bukan berarti harus sempurna, tapi menunjukkan bahwa ia stabil dan bisa diandalkan. Wanita lebih menghormati pria sederhana tapi konsisten, daripada pria spektakuler yang penuh janji tapi penuh kekecewaan. Disiplin juga terlihat dari gaya hidup sehari-hari. Pria yang menjaga kebersihan dan penampilan menunjukkan respek pada dirinya, yang rutin olahraga dan menjaga pola makan peduli pada kesehatan jangka panjang, yang bijak mengelola keuangan menunjukkan ia bisa merencanakan masa depan. Semua ini nggak bisa dipalsukan dengan omongan. Wanita bisa merasakan apakah gaya hidupmu benar-benar disiplin atau cuma pencitraan sesaat. Salah satu alasan wanita menghormati pria konsisten adalah karena konsistensi itu sulit. Siapapun bisa semangat di awal, tapi hanya sedikit yang bertahan saat rasa malas datang. Itulah sebabnya pria konsisten itu langka, dan karena langka, mereka lebih bernilai. Kabar baiknya, konsistensi bukan bakat bawaan, ia bisa dilatih. Mulai dari hal kecil, bangun 10 menit lebih awal, minum air putih setiap pagi. Tetapkan rutinitas harian, patuhi jadwal meski cuma 3 hal utama, pekerjaan, olahraga, dan istirahat. Fokus pada proses, bukan hasil. Hilangkan godaan kecil, misalnya singkirkan ponsel saat membaca. Rayakan progres kecil setiap kali berhasil konsisten seminggu atau sebulan. Disiplin memancarkan kepercayaan diri yang berbeda, bukan yang palsu dari pencitraan, tapi yang lahir dari pengalaman mengalahkan diri sendiri setiap hari. Wanita bisa merasakan energi ini dan melihatmu sebagai sosok stabil, matang, dan berkelas. Hindari kesalahan klasik, terlalu fokus pada motivasi yang sementara, menginginkan hasil instan, atau nggak punya tujuan jelas. Ingat, pria hebat bukan yang bisa melakukan hal luar biasa sekali-sekali, tapi yang bisa melakukan hal sederhana secara konsisten. Pada akhirnya, pria yang konsisten dan disiplin selalu lebih dihormati, karena mereka bisa dipercaya, nggak cuma berkata tapi bertindak, dan rela berjalan jauh demi masa depan. Ketiga, pria yang memiliki prinsip dan teguh pendirian. Banyak pria terjebak pada pola pikir bahwa untuk dihormati mereka harus selalu menuruti wanita. Mereka kira semakin banyak mengalah dan memberi, semakin tinggi nilai mereka. Padahal nggak begitu. Wanita memang suka pria perhatian, tapi mereka nggak menghormati pria yang nggak punya prinsip dan selalu tunduk. Pria yang benar-benar dihormati adalah yang teguh pendirian, tahu apa yang ia mau, berani bilang tidak, dan nggak mudah digoyahkan tekanan luar. Prinsip adalah fondasi identitas. Tanpanya, pria mudah berubah hanya untuk menyenangkan orang lain, kehilangan jati diri, dan akhirnya nggak menarik. Wanita menghormati pria yang punya sikap jelas, karena itu menunjukkan ia tahu siapa dirinya dan kemana tujuannya. Pria berprinsip ibarat pohon besar dengan akar kuat, angin kencang pun gak bisa menumbangkannya. Pria yang selalu mengalah justru kehilangan rasa hormat. Memang, wanita mungkin awalnya senang, tapi dalam jangka panjang mereka melihat pria itu gak punya tulang belakang, rapuh, dan gak mampu melindungi dirinya sendiri, apalagi orang lain. Mereka nggak mau pasangan lemah, mereka mencari pemimpin, bukan pengikut. Teguh pendirian bukan berarti keras kepala atau arogan.
Saat pasangan meminta sesuatu yang nggak sesuai nilai hidupmu, kamu bisa bilang dengan tenang, aku paham keinginanmu, tapi aku punya pandangan berbeda. Kita cari jalan tengah. Saat ada ajakan nggak sehat, kamu bisa menolak sopan, makasih udah ngajak, tapi aku lebih pilih fokus ke hal bermanfaat. Berani bilang tidak dengan tenang justru meningkatkan rasa hormat, karena itu menunjukkan kamu punya batasan sehat dan gak takut kehilangan hanya karena beda pendapat. Wanita juga menghormati pria yang tahu apa yang ia mau dalam hidup, punya visi dan arah jelas. Pria yang hidupnya tanpa arah, gampang terpengaruh, akan kalah pamor dengan pria yang mungkin belum sukses besar tapi konsisten bergerak menuju tujuannya. Kepastian arah membuat wanita merasa aman, karena mereka tahu pria ini nggak akan mudah terseret arus. Pria berprinsip seperti kapten kapal yang memegang kemudi, dan wanita ingin naik kapal yang punya kapten tegas. Banyak pria tergoda menjual prinsip demi cinta, persahabatan, atau penerimaan sosial. Mereka rela mengorbankan mimpi, ikut kebiasaan buruk, atau mengabaikan moral. Sekilas terlihat loyal, tapi wanita akan menilai mereka lemah dan gak bisa dipercaya untuk tanggung jawab besar. Prinsip terbentuk dari kesadaran diri dan latihan. Kenali nilai hidupmu. Tulis apa yang penting bagimu, keluarga, integritas, kebebasan, karir. Belajar mengambil keputusan sendiri tanpa selalu menunggu validasi orang lain. Berani berbeda pendapat, karena nggak semua orang harus setuju denganmu. Tetapkan batasan jelas dan konsisten dengan ucapanmu. Bedakan antara teguh pendirian dan keras kepala. Teguh pendirian tetap terbuka pada diskusi dan fakta baru. Keras kepala menolak semua pendapat meski salah. Pria yang dihormati adalah yang tegas tapi bijak, tahu kapan mempertahankan prinsip, kapan mendengar, dan kapan mencari jalan tengah. Wanita tertarik secara psikologis pada pria berprinsip karena stabilitas, kepercayaan, dan kepemimpinan yang terpancar. Pada akhirnya, pria yang dihormati bukan yang selalu iya, tapi yang berani bilang tidak, tahu apa yang ia perjuangkan, dan teguh pada prinsipnya. Mereka menjadi pilar yang berdiri teguh saat badai datang. Jadi, jangan takut menunjukkan pendirianmu, jangan takut berbeda, jangan takut berkata tidak dengan dewasa. Pria berprinsip akan selalu diikuti, sementara yang kehilangan prinsip akan diabaikan. Keempat, pria yang mandiri dan percaya diri. Salah satu kesalahan terbesar adalah menganggap nilai diri ditentukan oleh wanita. Merasa berharga hanya saat mendapat perhatian atau pujian justru menghilangkan daya tarik. Pria yang dihormati adalah yang mandiri secara finansial, emosional, maupun mental, dan punya kepercayaan diri lahir dari penguasaan diri, bukan pencitraan. Kemandirian bukan berarti menutup diri, tapi nggak bergantung penuh pada orang lain untuk merasa berharga. Mandiri finansial berarti mampu memenuhi kebutuhan sendiri, mandiri emosional berarti nggak menjadikan pasangan satu-satunya sumber kebahagiaan, mandiri mental berarti mampu mengambil keputusan tanpa selalu cari persetujuan. Wanita menghormati kemandirian karena itu menunjukkan tanggung jawab dan kekuatan. Banyak pria terjebak sebagai people pleaser, selalu ingin disukai dan takut kehilangan cinta. Mereka mengorbankan diri, hancur saat nggak dapat respon positif, dan kehilangan jati diri. Masalahnya, wanita nggak menghormati pria yang hidup dari validasi. Mereka menghormati pria yang tahu siapa dirinya dan nggak butuh orang lain untuk mengonfirmasi itu. Kemandirian finansial juga penting, nggak harus kaya, tapi mampu menghidupi diri sendiri dengan bijak. Pria yang mandiri finansial memancarkan stabilitas, nggak perlu pencitraan karena tindakannya sudah berbicara. Kemandirian emosional bahkan lebih penting. Pria yang mandiri secara emosional bisa bahagia sendiri, punya hobi, pertemanan, dan arah hidup di luar hubungan. Wanita merasa lebih aman karena hubungan nggak berubah jadi beban penuh tekanan. Kemandirian mental berarti pria mampu berpikir dan memutuskan sendiri, menentukan karir dan prioritas tanpa selalu minta restu semua orang. Wanita menghormati ini karena menunjukkan kekuatan batin. Pria yang ragu-ragu dan mudah terombang-ambing pendapat orang sulit dipandang sebagai pemimpin. Kepercayaan diri sejati juga nggak bisa dipalsukan. Banyak pria salah paham, mengira percaya diri berarti banyak bicara, tampil mewah, atau pamer pencapaian. Padahal, percaya diri sejati adalah tenang meski nggak jadi pusat perhatian, nggak merasa terancam oleh kesuksesan orang lain, nggak perlu membuktikan diri lewat barang mewah,
dan berani ambil sikap tanpa takut ditolak. Wanita bisa merasakan energi ini. Itu adalah daya tarik psikologis jauh lebih kuat dari pencitraan kosong. Untuk melatih kemandirian dan percaya diri, bangun kemampuan finansial dengan bekerja keras, menabung, dan mengelola uang bijak. Nikmati kesendirian, isi waktu dengan hobi atau pengembangan diri. Ambil keputusan kecil sendiri untuk melatih otot mental. Rawat tubuh dan pikiran dengan olahraga, tidur cukup, dan makanan sehat. Kurangi pencitraan, perbanyak tindakan nyata. Mandiri dan percaya diri adalah kombinasi berkelas. Mandiri tanpa percaya diri terlihat kaku, percaya diri tanpa kemandirian terlihat arogan. Tapi saat keduanya bersatu, lahirlah sosok solid, stabil, dan berwibawa. Pada akhirnya, wanita nggak menghormati pria yang hidup dari validasi. Mereka menghormati pria yang mandiri dan percaya diri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri, bahagia dengan atau tanpa pasangan, dan yakin dengan jalannya. Berhentilah mencari validasi dari luar, fokuslah membangun kemandirian finansial, emosional, dan mental. Dari sanalah kepercayaan diri sejati lahir, dan saat kamu bisa berdiri kokoh tanpa bergantung pada siapapun, wanita akan menghormatimu bukan karena kamu membutuhkannya, tapi karena kamu nggak membutuhkannya untuk merasa berharga. Kelima, belajar berkata tidak. Salah satu tanda kedewasaan emosional dan mental adalah kemampuan untuk berkata tidak. Banyak orang berpikir untuk disukai atau dihormati mereka harus selalu mengiyakan. Padahal sebaliknya, semakin bisa mengendalikan respon, semakin besar rasa hormat yang didapat. Nggak semua hal harus direspon, nggak semua provokasi perlu dijawab. Terkadang kekuatan terbesar seorang pria bukan pada kata-kata, tapi pada kemampuannya untuk diam, menolak dengan elegan, dan tetap tenang saat orang lain berusaha mengusik. Sulitnya berkata tidak sering berasal dari takut kehilangan penerimaan, butuh validasi, ingin menghindari konflik, atau ego yang rapuh. Padahal sikap selalu ia justru membuat pria terlihat nggak punya pendirian. Kata tidak adalah sinyal penguasaan diri. Saat kamu menolak sesuatu dengan tegas, kamu berkata, aku punya prioritas. Aku nggak bisa dipermainkan. Aku tahu apa yang penting. Ini adalah kualitas kepemimpinan yang membuat wanita merasa aman. Diam juga senjata ampuh. Saat diprovokasi, respon paling kuat bukanlah amarah, tapi diam penuh kendali. Itu menunjukkan kamu nggak bisa digoyahkan oleh permainan orang lain. Dalam hubungan, kemampuan berkata tidak sangat penting. Banyak pria kehilangan rasa hormat karena terlalu menuruti semua permintaan. Mereka pikir dengan selalu iya, pasangan makin cinta, padahal wanita justru melihat mereka lemah dan mudah dipermainkan. Contoh, pasangan minta selalu ada 24 jam, tapi kamu punya tanggung jawab kerja. Katakan tidak dengan elegan. Saat pasangan menguji kesabaran dengan drama berlebihan, respon terbaik adalah diam dan gak ikut permainan emosi itu. Dengan begitu, kamu menunjukkan bahwa kamu gak bisa dikendalikan semaunya. Berkata tidak juga bentuk perlindungan diri, menolak kebiasaan buruk, pergaulan salah, atau peluang yang gak sejalan dengan tujuan hidup. Pria yang bisa berkata tidak pada hal-hal mengancam integritas adalah pria berwibawa, gak mudah tergoda, dan setia pada jalannya. Kesalahan lain adalah merasa harus menanggapi setiap komentar atau hinaan. Makin mudah terpancing, makin rendah terlihat. Wanita gak menghormati pria yang emosinya bisa dikendalikan orang lain. Belajarlah berkata tidak dengan elegan, tegas tapi sopan, terima kasih, tapi aku tidak bisa, tanpa alasan panjang. Konsisten, jangan berubah karena tekanan. Sertakan senyuman, menolak dengan ramah tetap menunjukkan wibawa. Manfaat psikologisnya luar biasa, mengurangi stres, membuat hidup lebih terarah, meningkatkan kepercayaan diri, dan membentuk citra kuat di mata orang lain, terutama wanita. Di tempat kerja, pria yang dihormati adalah yang bisa menolak titipan pekerjaan dengan tegas tanpa konflik. Dalam pergaulan, pria yang berkata tidak pada kegiatan merugikan menunjukkan arah hidup jelas. Dalam hubungan, pria yang tahu kapan diam dan kapan berkata tidak lebih dihormati daripada yang selalu mengalah. Kemampuan berkata tidak adalah tanda seorang pria telah mencapai kemandirian emosional, mental, dan spiritual. Pria yang dihormati bukanlah yang selalu menuruti keinginan, melainkan yang tahu kapan menolak, kapan diam, dan kapan berdiri tegak. Nggak semua hal layak mendapat respon,
Nggak semua provokasi pantas dijawab. Terkadang kekuatan terbesar ada pada diam. Saat pria mampu menguasai responnya, ia terlihat kuat, berwibawa, sulit digoyahkan, dan layak dihormati. Kalau kamu ingin dihormati, belajarlah berkata tidak hanya pada orang lain, tapi juga pada kelemahan dirimu sendiri. Dengan begitu, kamu bukan cuma pria yang menarik di mata wanita, tapi juga pria yang kuat, solid, dan benar-benar memimpin hidupnya sendiri. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga video dari pria cerdas ini membuka wawasan dan menginspirasi langkahmu ke depan. Kalau kamu merasa terbantu, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap jadi pria yang cerdas dan berwib.